Kapan diedit? Ya ini muhasabahnya, muhasabah diri. Sebetulnya nih muhasabah itu kalau bahasa guru kita ya. Jadi adakan setiap hari itu. Mun bau jana bilang jelu. Coba adakan mungkin 5 menit atau 10 menit. Hari itu pada waktu itu tidak ada yang ganggu kita. Khusus kita khusyuk kepada Allah SWT, bilang jelu setiap hari. Mungkin kapan, nggak tahu kapan, mungkin waktu belum ada. Mungkin ketika sebelum tidur 5 menit aja. Ya kalau bahasa kita pikirkan pada hari itu kira-kira apa kurang lebihnya kita. Pikirkan. Kalau ada misalnya yang tidak baik, istighfarin. Kenapa? Itu Allah kalau ada seorang hamba yang ngerjain kejelekan, malaikat waqafa. Malaikat, 2 malaikat diam di dekat orang tersebut. Ngapain? Nunggu orang tersebut istighfar. Kalau orang tersebut istighfar, itu dosa salah dihapus sama Allah Ta'ala, nggak bakalan diangkat, nggak bakalan dicatat sama para malaikat. Nah, maka mungkin sebelum kita tidur mungkin awet warna ditarik lah ininya gitu, tasbihnya. Kalau mungkin nggak pakai tasbih lah, nah, mungkin apalah gitu. Yang penting siapa tahu setiap hari itu ada muhasabah diri kita. Nggak banyak, mungkin 5 menit, 10 menit. Supaya apa? Supaya setiap hari itu kita adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki diri. Karena seperti yang tadi, orang yang baik itu sekali lagi bukanlah orang yang panjang umurnya doang, enggak, tetapi bagaimana kemudian umur yang sedikit itu digunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah ridho Allah baik, sama manusia baik, insya Allah itu orang yang paling cakep di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi melalui momentum ini nih, kita bersama-sama meniatkan semua kebaikan di tahun baru yang Allah titipkan, kita niatin supaya kita bisa lakuin. Di bulan suci Ramadan mendatang nih, kita lakuin semuanya. Mungkin berbagi kurma itu termasuk kebaikan sangat luar biasa. Kan itu dijelasin tuh, man fattara shaiman, siapa saja memberikan orang berbuka puasa, maka pahalanya itu sama seperti orang yang puasa. Ada misalnya kita bagi-bagi kurma, bagi takjil gitu kan. Nah itu kalau dimakan sama orang 50 kita kasih, itu pahala 50. Mun bahasan tak mau itu urut-urut. Nah, dari yang 50. Tapi jangan dijadikan dalil bonde kula puasa ku noh bilang jelu ku dengan puasa. Jangan. Beda. Kewajiban kita tetap kewajiban kita, itu bonus. Artinya begitu kemudian Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi itu biasanya tidak bisa kita lakukan dan susah dilakuin kalau tidak ada niat dalam hati. Tapi kalau udah diniatin, insya Allah Allah berikan jalan nantinya dan berikan kemudahan. Mudarat niat aja insya Allah aradang lah. Nah kemudian berikutnya ketika akhir tahun dan awal tahun ini nih, siapa tahu ada musibah, ada bencana, ada yang nggak enak lah, maksiat yang Allah titip di tahun mendatang. Maka pertama kita jauhin semua itu sejauh-jauhnya. Yang kedua, supaya Allah jaga kita sebaik-baiknya. Nah, nanti dia lupa enak mau nabuja, nah ya kita sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Kenapa? Kalau kami biasanya di masjid sana itu kalau awal tahun Hijriah, biasanya kita sama jamaah kita sholat sunat taubat. Kenapa sholat sunat taubat? Siapa tahu dosa salah yang udah lewat tuh belum sempat kita istighfarin, dengan sholat sunat taubat itu dimaafin sama Allah Ta'ala. Kedua, sholat sunat hajat. Ngapain sholat sunat hajat? Siapa tahu ada hajat-hajat keinginan kita yang belum bisa tersampaikan. Siapa tahu tahun depan disampaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan ikhtiar dan dengan doa yang maksimal dan doa yang sangat luar biasa. Nah begitu kurang lebih, insya Allah kita lebih banyak tanya jawab insya Allah. Mau nanya puasa, mau nanya apa aja silakan. Kalau bisa kita jawab. Kalau nggak bisa PR ini, lo untuk jawab ya. Itu kurang lebih. Jazakumullah khairul jazaa. Tafadhol. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Kemudian kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab. Silakan, mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Tema
muhasabahnya ataupun di luar tema ya Ustaz ya. Siap. Silakan Lara. Wih, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, saya pernah mendengar istilah istidraj. Istidraj. Nah, Bagaimana kita agar bisa memahami apakah nikmat yang kita terima itu merupakan sebuah nikmat atau sebuah ujian? Sekian itu aja. mantap. Langsung jawab? Oke. Satu aja Mbak Lara. Oke. Juga dapat kalender loh. Oke. Mana mau kepengnya milih ya kan? Nah, jadi gimana? Kan nikmat itu imma dia ni'mah, imma dia niqmah. Apa itu niqmah? Apa itu ni'mah? Nikmat itu ya nikmat. Kalau niqmah itu bala bencana. Nah, apa sih bedanya? Dari mana kita mengetahui apakah nikmat yang kita terima, yang kita dapatkan dari Allah itu, apakah itu berupa nikmat ataukah niqmah yang ujungnya, yang awalnya istidraj? Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah makin dikasih nikmat makin jauh sama Allah, makin dikasih nikmat makin jauh, itu namanya istidraj. Jadi nikmatnya itu bukan menambah kedekatannya kepada Allah, bukan mendekatkan dirinya kepada surga, tetapi justru menjauhkan dia dari surga, mendekatkan dia dari neraka. Mana contohnya? Firaun. Firaun itu nggak pernah sakit. Bayangin nggak pernah sakit, gimana nggak sombong tuh orang. Maka muntah sakit-sakit sekali waktu ndak, nganu-nganu, terima aja, syukur. Itu ada ulama tuh ya, nggak sakit sebulan ngadu sama Allah Ta'ala pengen dikasih sakit. Unita jendi ini. Begitu, kenapa? Karena jangan sampai begitu. Fir'aun itu kalau makan satu onta habis. Jangan dikira melak, emang beli ya manusia nah. Itu aja tuh orang tiangnya aja tuh. Kita pernah ke sana tuh ziarah, bukan ziarah sih. Ziarah enak banget. Kok tuh rekreasi gitu, sana rekreasi ke rumah, ke liburan tour lah ke rumahnya si Firaun itu. Jadi rumahnya itu kayaknya satu hari kita keliling nggak habis, luas. Dan itu tiangnya itu kita 4 yang ini nggak bisa kita peluk. Maksudnya dari sananya kita tuh udah ngombe beli. Nah, saran Firaun ini kan. Makanya kita tidak heran kalau dia makan sekali makan satu onta habis. Benda kayak danang anak onta kalau orang si beli kalau orang yang gede gitu. Dia nggak pernah sakit. Oh, gimana nggak sombong tuh? Ana rabbukumul a'la. Inilah maksudnya salah satu tanda diantara dia dikasih nikmat nih. Ternyata Firaun menganggap dirinya Tuhan. Itu istidraj. Maka bagaimana cara kita mengetahui apakah ini nikmat ini benar-benar nikmat yang membawa bahagia dan nikmat yang membawa sengsara? Satu diantaranya, kalau nikmat tersebut kemudian ngebikin kita makin dekat sama Allah, makin cinta negeri akhirat, makin demen sama orang soleh, makin cinta sama baginda Rasul, itu insya Allah nikmat yang insya Allah jadi nikmat beneran. Nikmat dari istidraj. Dari istidraj. Nah, makanya kadang para ulama itu ngajarin kita doa. Kan kalau kita berdoa apa sih dia bilang? Coba lihat, enggak bilang ya Allah banyakin rezeki, enggak bilang gitu. Apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Satu lagi itu, Allahumma inna nas'aluka, apa katanya itu? Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Yang diminta keberkatan rizki. Kalau dalam ilmu tambahan ilmu, kalau dalam rizki bukan tambahan tetapi keberkahan rizki. Kenapa diminta keberkahan rizki? Karena tidak semua tambahan rizki itu berkah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi seperti yang ditanyakan itu bakalan jauh dan bakalan nambah siksa. Hanya itu keren doa itu.
Kenapa kok kalau ilmu ditambah? Iya memang benar dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma, itu perintah Allah. Kalau ilmu kudu ditambah aja sama Allah Ta'ala sambil berniat untuk mengamalkannya. Tapi kalau rizki diajarkan bukan nambah rizkinya, tetapi berkah rizkinya. Kenapa? Supaya seperti yang tadi, rizki yang diberikan sama Allah Ta'ala bukan menjadi beban nanti di dunia akhirat, tetapi bakalan menambah kecintaan kepada Allah dan mendekatkan kita kepada surganya Allah. Itu kurang lebih. Jadi kalau itu rizki mendekatkan kita kepada Allah, maka itu nikmah. Tapi kalau makin jauh dari Allah, hati-hati, bisa jadi menjadi nikmah. Makanya salah satu diantaranya, supaya jangan nikmat yang kita lihat menjadi nikmah itu, awali dan pembahasan tenok bimbing rizkin tesi doa si buru ini, doa yang itu wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Makanya ternyata menjadi apa? Kenapa kalau rizki itu nambahnya bukan mintanya supaya yang berkah. Karena kalau berkah sekalipun sedikit itu bakal enak dan banyak. Idapna kah? Itu kayaknya banyak sekalipun sedikit. Nah, tetapi kalau itu nggak berkah, banyaknya doang. Lagu ini toto, ambil kena tona boy. Tiba-tiba akhir bulan sepi rezeki ini. Kenapa? Siapa tahu, gitu ya. Artinya ya kita mau sabarlah. Mungkin apa salahnya, apa kira-kira yang perlu untuk kita tambah, yang perlu untuk dikurangi. Dan itu tahu nah. Kita ternyata tempatnya. Jadi dan jangan lupa barengi usaha itu, barengi rezeki itu dengan doa. Karena tidak ada yang bisa mengubah semuanya kecuali doa. Maka oleh karena itu kurang lebih. Ini pertanyaan online ini. Oh, siap. Dari Hamba Allah. Ya, dari hamba Allah. Kalau saya dari kalimatnya ini, intinya Ustaz, zina itu adalah dosa besar. Sedangkan kemarin ada penjelasan dalam pengajian bahwa dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa zina. Sedangkan kami di kantor ini dalam kantor inilah masalah real gitu. real kayaknya nih Pak, betul. Intinya zina itu dosa besar, salah satu dosa besar. Tapi dalam pengajian hamba Allah ini mendengar bahwa ghibah itu juga dosanya lebih besar daripada zina. Namun penjelasannya lah agar terutama saya nih seringkali saya ngomongin Mas Habibie, ada gitu lah. Biar artinya pembelajaran kami biar kami tidak mengulang kesalahan itu. Oke. Memang benar itu dosa ghibah itu lebih ngeri daripada dosa zina, benar. Tapi jangan bilang amun ku bezina lebih daripada ku begibah. Jangan. Ya janganlah, yang namanya dosa tetap dosa. Makanya kalau yang namanya begini ya. Kalau kita ngomongin dosa, jangan lihat besar kecilnya. Tetapi lihat kepada siapa orang tersebut ngerjain dosanya, ya kepada Allah lah. Kalau ngelihat pahala itu gitu juga. Jangan lihat besar kecil pahalanya, ntar kita sepelekan yang kecil-kecil. Tapi lihat siapa, kepada siapa kita untuk pahala itu. Nah, jadi gimana kira-kira? Memang Imam Syafi'i bilang, apa kata beliau? Waqtuka illam tashghalhu fil ta'ah yashghalka fil ma'siyah. Waktumu, kata Imam Syafi'i, kalau tidak engkau gunakan untuk hal-hal yang positif, itu bakalan bisa nyeleweng ke hal yang negatif. Emang begitu. Dan mohon maaf, yang namanya perempuan mulai ngenona, mau nabrit kerja-kerja nyambung malah selekena mai, ragina doang mai jadinya. Emang begitunya. Tetapi salah satu di antara cara kita ya inilah, menghadiri sesuatu yang sifatnya begini. Ini makanya ini yang begini kita introspeksilah sedikit ya. Jadi bagaimana cara kita? Satu di antaranya sibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang positif, yang bermanfaat. Yang positif bermanfaat itu bukan sekedar yang kita lihat baik. Ada juga perbuatan, mohon maaf ya, kelihatannya sepele, kelihatannya mungkin dunia gitu. Tetapi